Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua para penggiat literasi, khususnya teman-teman narasi cendekia. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin membagikan seputar wawasan dan pengalaman literasi. Ada dua jenis buku, ada dua genre buku lah ya, dua kelompok genre buku. Satu kelompok adalah genre buku yang tergolong relatif susah untuk dibuat. Nah, kelompok yang lain adalah kelompok genre buku yang relatif mudah untuk dibuat. Ini penting untuk diketahui karena bagi penulis yang baru memulai karir untuk menulis, harapannya memilih kelompok buku yang termasuk genre relatif mudah begitu. Ya pokoknya tidak boleh ya untuk memilih genre yang termasuk agak susah tadi ya. Cuman peluang untuk selesai atau untuk tahapan di awal memang rekomendasinya yang mudah tadi itu. Agar ibarat naik tangga itu stepnya tidak terlalu naik langsung tinggi enggak, tapi dari yang rendah dulu begitu. Nah, apa saja misalkan kelompok genre buku yang relatif susah? Ada tiga karakteristik menurut saya ya. Yang pertama adalah buku yang sifatnya referensi ya. Buku yang sifatnya referensi itu termasuk yang susah menurut saya. Realnya apa? Realnya ya misalkan buku diktat perkuliahan mungkin ya, buku referensi perkuliahan mungkin, atau buku pelajaran. Itu termasuk buku yang susah untuk dia buat di awal bagi pemula gitu. Membutuhkan riset, membutuhkan studi referensi ke sana ke sini ya, dan membutuhkan betul-betul keahlian dan kemahiran dalam hal itu. Dan isinya pun juga harus dipertanggungjawabkan. Itu kan hal yang relatif susah untuk menjadi buku yang dibuat untuk permulaan gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, selain yang sifatnya referensi tadi, buku yang sifatnya referensi adalah buku yang antar elemennya itu merupakan kesatuan. Buku yang antar bab-babnya atau antar bagian dalamnya itu adalah satu padu. Itu juga hal yang termasuk genre buku yang lumayan susah untuk dibuat untuk awal ya. Ya bisa menyangkut banyak tema lah ya, bisa menyangkut banyak tema, bisa misalkan contoh buku tentang buku tentang ini tema politik misalkan, atau tema budaya yang mana antar babnya itu satu padu. Atau misalkan contoh buku yang lainnya lah, itu yang semacam itu adalah salah satu jenis buku yang relatif susah untuk dibuat kan. Terus yang ketiga adalah buku yang ya ada kaitannya dengan yang kedua sih, ada kesatupaduan antar elemennya, dan di situ melibatkan imajinasi yang kuat, imajinasi yang utuh dari A ke Z ya, dari awal sampai selesai. Apa itu realnya? Novel gitu kan. Jadi membuat novel itu meskipun ya nampaknya berupa ya cerita begitu kan. Ya, kita mungkin melihatnya, membacanya barangkali ya, kita menganggapnya mungkin wah cerita kayak begini mungkin mudah, mungkin sederhana ya. Tapi kalau misalkan kita membuat seperti itu ya, dari awal sampai akhir kita harus punya imajinasi yang utuh gitu kan, imajinasi yang utuh sehingga nanti cerita tadi itu berkesinambungan gitu kan. Bahkan ada hal-hal yang mengejutkan di dalam cerita itu kan hal yang susah sebenarnya gitu kan, termasuk hal yang relatif susah. Jadi paling nggak ada tiga macam buku yang tergolong relatif susah gitu kan. Meskipun ya ada kalanya mungkin seseorang memang punya bakat tersendiri sehingga di awal membuat langsung salah satu dari tiga hal ini bisa jadi gitu. Cuman ini termasuk buku yang relatif susah yang mungkin pada tahapan selanjutnya barangkali mungkin ini. Nah, berikutnya apa saja kelompok genre buku yang relatif mudah. Buku yang relatif mudah itu adalah yang intinya adalah kumpulan, buku yang berisi kumpulan gitu. Macam-macam, ada kumpulan puisi misalkan kan, kumpulan puisi yang
antar tema puisi bisa jadi mungkin ada keserupaan ya tentang hal yang sama, atau mungkin hal-hal yang beda, kumpulan puisi satu. Terus ada lagi misalkan kumpulan cerita pendek. Nah, kumpulan cerita pendek itu relatif lebih mudah daripada yang novel tadi, karena kan antar judul cerita itu tidak selalu harus berhubungan dengan yang lainnya, kan bisa jadi hal yang berbeda yang nggak berhubungan, dan orang yang menuliskannya kan ya satu judul, kemudian nanti berpikir untuk judul yang lain gitu kan, tidak harus kemudian tersambung itu enggak. Terus berikutnya bisa jadi kumpulan motivasi lah, kumpulan cerita, kumpulan inspirasi dan motivasi mungkin. Nah, itu juga relatif mudah. Nah, ada lagi ini kumpulan soal ya, LKPD atau kumpulan soal, ini pun juga relatif mudah. Bagi seorang guru, dia bisa jadi mengumpulkan bahan-bahan soal yang pernah ia buat sebagai bahan ulangan harian gitu kan, atau mungkin bahan-bahan soal semester ya ia kumpulkan, kemudian ia pilih mana yang pas atau ia kelompokkan dengan kesesuaiannya. Nah, itu bisa jadi buku. Kumpulan puisi, kumpulan cerita pendek, kumpulan hal-hal yang inspirasi ya, kumpulan opini ya, kumpulan opini atau pandangan sederhana ya kan. Nah, yang mana satu sama dengan yang lainnya tidak selalu harus terkait, lebih mudah. Kumpulan permainan mungkin ya, kumpulan permainan ya, contohnya di kumpulan permainan ini salah satunya ada misalkan kayak permainan teka-teki silang ya. Itu ketika dikumpulkan ada banyak paket teka-teki silang bisa jadi buku gitu kan. Nah, mungkin itulah 6 contoh bentuk buku yang berisi kumpulan yang itu relatif lebih mudah. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tentang pembagian 2 kelompok buku ya, berdasarkan sulit tidaknya barangkali ini bisa menjadi tambahan referensi lah bagi teman-teman, khususnya bagi yang pemula. Mungkin ketika akan memulai menulis buku, direkomendasikan untuk menulis buku yang tadi itu genre relatif mudah terlebih dahulu, agar ibarat tahapan tangga itu dari yang step yang lebih mudah dulu gitu. Nah, sehingga dengan itu sudah dicoba dan selesai misalkan, nah baru berikutnya bisa naik ke tangga berikutnya pada genre buku yang mungkin lebih susah gitu. Itu barangkali, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.